Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati penasihat PCM Kalitidu dan juga ketua PCM Kalitidu dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap jamaah ketarjian PCM Kalitidu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian di malam hari dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita berkaitan dengan fikih sholat. Karena pertanyaan ini sering muncul gitu, yang mengingat betapa pentingnya apa? Sholat. Karena Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amalan yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat itu apa? Sholat. Apalagi kalau kita sudah usia 50 ke atas itu kalau sholat kita nggak baik, terus mau ngamal apa gitu. Ya, amalan yang terbaik itu ya sholat. Karena ketika sholat kita baik, semua amalan juga apa? Baik. Tapi ketika sholatnya nggak baik, amalan-amalan yang lainnya juga nggak bisa apa? Baik. Oleh sebab itu sholat itu penting untuk kita dalami selalu. Tidak hanya mencukupkan apa yang sudah kita kaji ketika masih apa? Kecil. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam HPT jilid 1 ada kitabus sholah. HPT jilid 1 ada apa? Kitabus sholah. Putusan tahun 1929 di Solo. Kemudian di HPT jilid 3 itu juga diulangi lagi, ada pembahasan yang berkaitan dengan tuntunan sholat apa? 5 waktu. Putusan Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 tahun 2015 di Jogja. Sehingga kalau kita lihat putusan tarjih yang bicara tentang sholat itu sudah cukup komprehensif. Sudah cukup apa? Komprehensif atau lengkap. Demikian juga kalau kita lihat di fatwa-fatwa tarjih yang terhimpun dalam kitab namanya TJA, Tanya Jawab Agama, mulai dari jilid 1 sampai jilid 9, itu kita temukan fatwa-fatwa sholat itu cukup apa? Cukup banyak. Ataupun nanti jenengan bisa searching atau browsing di internet itu. Fatwa tarjih tentang sholat itu biasanya muncul itu. Cukup banyak fatwanya. Tetapi pembahasan yang belum disebutkan secara detail, dan insya Allah ini yang menjadi pembahasan kita, itu bicara tentang mubtilatus sholah, hal-hal yang membatalkan apa? Sholat. Itu belum ada pembahasan secara detail, meskipun sudah ada fatwanya, tapi fatwanya itu tempatnya tidak di satu tempat, sehingga kita harus cari-cari dulu berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan apa? Sholat.
Sehingga topik kita nanti sekaligus kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Itu berkaitan dengan mubtilatu as-shalah, hal-hal yang membatalkan apa? Salat. Ada kaidah ini cukup penting untuk kita pahami. Al-aslu fil ibadah as-sihhatu. Hukum asal ibadah itu sah. Maksudnya apa? Ketika sudah kita melakukan ibadah tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh apa? Dibatalkan. Sebagaimana firman Allah, wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu lan aja batalake sapa sira kabeh a'malakum ing amal-amal ira kabeh. Berarti kalau kita melakukan ibadah itu hukum asalnya tidak boleh apa? Dibatalkan. Karena ibadah itu dalam ilmu ushul fikih, Pak Bu, ibadah itu bisa menjadi shahihah atau bahasa kita sah itu ketika terpenuhi syarat dan rukun. Lebih sempurna lagi kalau kita juga melakukan yang sunnah. Tapi kalau syarat dan rukun ditinggalkan, maka ibadah itu tidak mungkin disebut ibadah yang shahihah. Kalau sholat tidak disebut sholat yang sah. Tetapi atau di sisi yang lain, ketika ibadah itu kehilangan syarat dan rukun atau faqdu asyarti wa rukni, ibadah itu disebut ibadah batilah. Disebut apa? Ibadah batilah itu. Ibadah yang batal kalau bahasa kita. Salatnya batal atau enggak? Misalnya jenengan kentut. Nih jenengan kentut berarti salatnya batal atau enggak, Pak Bu? Batal. Makanya ketika orang sholat kemudian kentut, sholatnya berarti apa? Batal. Berarti ada istilah sahih, ada istilah apa? Batil atau sah sama batal itu. Kembali ke kaidah kita tadi. Al aslu fil ibadah as-sihah. Hukum asal ibadah itu apa? Sah. Yang disebut sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Berarti kalau jenengan mengawali salat dengan membaca Allahu Akbar, ini disebut apa, Pak Bu? Takbiratul ihram. Kenapa kok disebut ihram? Ihram itu artinya yang mengharamkan. Ahrama yuhrimu apa? Ihraman. Maksudnya apa? Takbir yang mengharamkan semua aktivitas atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan apa? Salat. Jadi kalau jenengan sudah Allahu Akbar, sesuatu yang halal itu bisa haram dan menyebabkan salatnya jenengan itu batal. Makan minum itu halal. Tapi kalau jenengan Allahu Akbar, ada es teh diminum, Pak. Es teh atau kopi, Pak? Yang ramai saya nggak tahu, ini di medsos itu hashtagnya sekarang es teh gitu. Nggak bisa populer es teh itu. Nah, jenengan ketika sholat Allahu Akbar karena haus minum es teh, itu batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah mengucapkan Allahu Akbar. Berarti dari sini, Pak Bu, ibadah itu atau sholat itu bisa menjadi batal dengan seseorang itu melakukan beberapa hal gitu. Yang pertama yang kita coba bahas, kita awali dulu, itu al-kalamu amdan, pembicaraan atau omongan yang disengaja itu, yang disengaja. Semua ulama sepakat kalau jenengan sholat ngomong bicara dengan sengaja, itu sholatnya apa? Batal. Itu kalau disengaja. Bagaimana kalau tidak disengaja? Nanti kita bahas.
Di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitabnya namanya Bapak Bulughul Maram. Maksudnya saya ngaji, saya tunjukkan referensi atau rujukannya Pak Bu, supaya jenengan nanti bisa cek kalau ngaji kita itu punya apa? Referensi, tidak hanya ngomong saja tanpa apa? Referensi. Di bab namanya Babu Syurutis Shalah, bab syarat-syarat salat. Di sana disebutkan hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Muawiyah ibnil Hakam As-Sulami. Muawiyah ibnil Hakam, ketika ia sholat, dia mendengar ada seseorang yang bersin atau gebres. Orang gebres itu kan disunahkan apa Pak Bu? Membaca Alhamdulillah. Jenengan yang dengar itu disunahkan untuk membaca apa? Yarhamukallah itu, atau yarhamukumullah itu. Dan Muawiyah ibn al-Hakam ketika dia sholat mendengar ada orang yang bersin, dia jawab, bilang yarhamukallah itu. Sholatnya batal atau enggak? Batal atau enggak Pak Bu? Ada dua mazhab ya, ada yang bilang batal, ada yang tidak. Batal Pak. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu batal Pak. Dalam apa? Mazhab Syafi'i. Nah, ini saya tunjukkan kitabnya. Ada kitab namanya Alfiyatuz Zubat. Ini menyebutkan hal yang membatalkan sholat itu apa? Di sana dikatakan au khatabal atisa bitarahumi. Kalau seseorang itu menjawab orang yang gebres atau bersin dengan doa yarhamukallah gitu, sholatnya dihukumi apa? Batal. Didasarkan pada hadis Muawiyah ibnil Hakam. Muawiyah ibnil Hakam ketika mendengar seseorang bersin Pak, terus ia mendoakan yarhamukallah, itu sahabat-sahabat yang lain itu pada menepukkan tangannya ke paha Pak, menunjukkan apa? Orang kok tidak tahu kalau kamu itu sholat, orang sholat kok menjawab apa Pak? Orang yang bersin itu. Seakan-akan sahabat yang lainnya itu bahasa saiki wong goblok-goblok no Pak. Maksudnya wong kok gak cetomen. Orang sholat itu kan munajat kepada Allah, kok malah menjawab orang bersin itu. Tapi Nabi Pak, ketika tahu apa yang dilakukan oleh Mu'ad atau oleh Muawiyah ibnil Hakam, itu langsung dijelaskan bahwasanya sholat itu enggak layak disertai omongan manusia, tapi tanpa dibodoh-bodohkan Pak, atau digoblok no. Itu enggak, itu Nabi. Makanya kata Muawiyah ibnil Hakam itu, ma ra'aitu mu'alliman ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seorang mu'allim, pengajar yang lebih baik daripada apa? Rasulullah. Kalau ngajar tidak pernah membuli, tidak pernah apa Pak? Goblok no. Murah itu. Kan krisis kita sekarang kan apa Pak? Krisis adab itu. Sehingga muncul kaidah yang sudah muncul sejak lama Pak, tapi sekarang akhir-akhir ini kan menjadi ramai itu. Apa? Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas apa? Ilmu. Dan krisis bangsa kita juga semacam itu gitu. Kalau orang pandai itu banyak gitu. Semuanya yang jadi pejabat itu ya pandai Pak. Secara ijazah itu memenuhi kualifikasi. Tapi apakah punya moral? Kan tidak itu. Uang rakyat ya dimakan saja. Berarti kalau orang alim tidak punya adab,
itu lebih berbahaya daripada orang bodoh itu. Nah, problem kita kan di situ. Sehingga kesimpulan Muawiyah ibnil Hakam tadi, ma ra'aitu mu'alliman ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seorang mu'allim yang lebih baik daripada Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan Muawiyah ibnil Hakam. Tapi Rasulullah menjelaskan, inna hadis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna hadis salata setuhune iki salat iku la yasluhu, ora patut fiha ing dalam salat apa syai'un suwiji-wiji min kalamin nas saking omongane manusa. Menunjukkan bahwasanya salat itu munajat, kita berinteraksi kepada apa? Kepada Allah. Enggak layak dicampuri dengan omongan manusia. Innama huwa tasbihu, kata Rasulullah. Omongan yang boleh di dalam sholat itu yang pertama tasbih. Bacaan apa? Subhanallah. Makanya ketika kita ruku, ketika kita sujud, yang kita baca apa? Kalau ruku itu subhana rabbiyal azim. Di sebagian yang riwayat ada ditambahi wa bihamdih. Tapi kalau ditarjih, tambahan wa bihamdih itu belum dimasukkan, Pak. Meskipun ada beberapa ulama yang mensahihkan, tapi ada juga yang mendhaifkan. Al-Imam Ahmad Hasan, Pak, itu enggak menggunakan tambahan wa bihamdi. HPT kita juga enggak memasukkan tambahan wa bihamdi. Berarti cukup subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la. Demikian juga ada tambahan tadi wa bihamdi, cuma tambahan wa bihamdi ini diperdebatkan. Nah, sehingga sholat itu omongan yang boleh yang pertama apa? At-tasbih. Itu apa? Tasbih. Yang kedua kata Nabi, wa takbiru, ucapan Allahu Akbar. Itu boleh. Sebagaimana ketika kita mengawali sholat, wajib dibuka dengan Allahu Akbar. Namanya apa tadi? Takbiratul ihram. Jenengan sholat, Allah digantos Asmaul Husna, Ar-Rahmanu Akbar. Sah atau enggak, Pak Bu, sholatnya? Mboten sah. Ar-Rahimu Akbar, Al-Maliku Akbar, Al-Qudusu Akbar. Sah atau enggak? Tidak sah. Akbarnya diganti a'zam, Allahu a'zam. Kan maknanya juga baik, Pak. Allahu tawi Allah iku a'zamu, zat sing paling agung. Mendekati akbar, zat yang maha besar itu. Sah atau enggak? Jumhur ulama tidak sah, Pak, kecuali mazhab Hanafi boleh. Tapi enggak usah ditiru ya. Menurut mazhab Hanafi apa? Boleh, kan sama-sama memuliakan Allah. Tapi masalahnya Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatnya Nabi itu ketika mengawali salat ya selalu Allahu Akbar. Tidak pernah diganti dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik gitu. Tidak, ya selalu Allahu Akbar. Ini yang disebut apa? Takbir. Takbir itu ada dua. Ada takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa? Salat. Kemudian takbir intikal, takbir yang kita baca yang menjadi apa, Pak? Tanda kalau kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ada di 4 tempat. Yang pertama, posisi kita membaca takbir intikal itu berdiri. Lawannya berdiri apa? Duduk. Yang ketiga, naik, lawannya naik apa? Turun. Dan jenengan amati, Pak Bu. Jenengan mau wawasan takbir intikal, Allahu Akbar takbir intikal niku posisine nek mboten ngadeg nggih lungguh. Nek mboten naik yo turun. Pasti itu. Ini omongan manusia yang kedua yang boleh di dalam apa? Salat. Yang ketiga kata Nabi, wa qiraatul Qur'ani. Qiraatul Qur'ani itu adalah bacaan Al-Qur'an. Qiraatul Qur'ani itu adalah bacaan Al-Qur'an. Qiraatul Qur'ani itu adalah bacaan Al-Qur'an. Qiraatul Qur'ani itu adalah bacaan Al-Qur'an.
bacaan Quran. Qiraatul Qur'ani itu ada dua dalam sholat. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua bacaan apa? Surat. Surat tuh enak tambahin surat pendek. Nah, biasanya nih bapak-bapak ibu-ibu itu jawab nek kula ngaji, Pak. Membaca surat pendek Ustaz. Saya balik juga. Nek surat panjang enggak boleh, Bu. Atau Pak. Jadi cukup membaca surat itu, enggak harus ditambahi pendek. Soalnya nanti kalau pendek berarti kalau suratnya panjang enggak sah. Jadi cukup membaca surat. Yang wajib itu Al-Fatihah. Yang wajib itu apa? Al-Fatihah. Karena Nabi bersabda dalam hadis Ubadah ibn As-Samit, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi seseorang yang tidak membaca apa? Fatihatul kitab, yaitu Al-Fatihah itu. Sehingga hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib, menjadi salah satu rukun-rukun apa? Sholat. Yang dalam mazhab Syafi'i jumlahnya berapa, Pak Bu? Nek jenengan riyen kan ngaji ini sulam safinah. Wonten safinatun najat, wonten apa sulam taufik. Arkanus shalah pinten Pak Bu? Cileng to napa mboten? Jumlahnya sab'ata asyara. 17 itu. 17. Di antaranya apa? Qiraatul Fatihah, membaca apa? Al-Fatihah. Berarti kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah, hukumnya apa? Tidak sah. Hukumnya apa? Tidak sah sholatnya. Karena Nabi mengatakan tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Daruqutni, nanti jenengan cek di Bulughul Maram. Nabi bersabda, la tujzi sholatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca apa? Fatihatul kitab. Berarti membaca Al-Fatihah itu wajib. Yang pertama, atas orang yang sholat munfaridan, sendirian. Berarti orang yang sholatnya sendirian, Pak Bu, wajib baca Al-Fatihah. Cukup di rakaat pertama saja atau di semua rakaat? Semua rakaat. Tapi di hadisnya tidak dijelaskan gitu. Yang penting baca apa? Al-Fatihah. Tapi sebenarnya Pak Bu, dalilnya itu bisa kita temukan ketika Nabi mengajarkan sahabat yang sholatnya itu salah. Sholat 3 kali itu Nabi tetap bilang apa? Irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ketika Nabi berada di Masjid Nabawi, ada sahabat yang masuk itu melakukan sholat. Habis sholatnya apa? Nabi ngasih salam. Tapi Nabi bilang apa? Irji fasholli fa innaka lam tusolli. Irji, kembali lagi. Fasholli, sholat lagi. Fa innaka lam tusolli. Sesungguhnya engkau belum sholat. Itu dilakukan, Nabi bilang itu sebanyak 3 kali. Sehingga sahabat itu Pak Bu, daripada melakukan amalan 3 kali kok salah terus, lu apa? Nyerah saja. Ya Rasulullah fa'alimni ma'usin ghairahu. Ya Rasulullah, jenengan ajarkan kepada saya enggak bisa melakukan sholat kecuali model sholat ini. Dan ketika itu Rasulullah mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat apa? Takbir. Terus suruh baca Al-Fatihah, terus ruku, i'tidal, terus apa lagi Pak Bu? Sujud, terus duduk di antara 2 sujud, terus sujud yang kedua. Setelah itu Nabi bilang tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan yang itu di setiap sholat, maksudnya di setiap rakaat. Sehingga Al-Fatihah itu hukumnya wajib dibaca di setiap rakaat. Misalnya jenengan Al-Fatihah mau teng rakaat sing pertama, sholat subuh rakaat sing nomor kali mboten maos Al-Fatihah, sah napa mboten?
Mboten sah niku nggih. Nah, itu berarti Al-Fatihah wajib bagi orang yang sholat munfaridan. Yang kedua, imaman. Dia sebagai imam. Imam itu wajib baca Al-Fatihah. Yang ketiga, apakah wajib bagi makmum? Nah ini wajib atau enggak Pak Bu? Kalau sholatnya itu munfarid dan imam, kita sepakat namanya orang sholat sendirian dan jadi imam wajib baca Al-Fatihah. Terus pun di tiang niku dados makmum wajib maos Al-Fatihah napa mboten? Tarjih baca. Kalau yang lainnya cukup mendengarkan. Ah itu ya. Dilihat dulu sholatnya. Kalau sholatnya itu sholat siriyah, sholat yang dibaca pelan, itu sholat siang. Sholat siang itu apa saja Pak Bu? Duhur sama asar. Itu jenengan makmum wajib baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita tidak mendengar bacaan imam. Yang menjadi perbedaan bagaimana kalau jenengan sholat malam, posisinya sebagai makmum. Sholat malam itu berarti maghrib, isya dan subuh. Yang bacaan sholatnya jahriyah, yaitu apa? Keras gitu. Makmum baca atau enggak? Tarjih baca. Itu ada dua pendapat Bapak dan Ibu yang dibilangkan Allah itu. Kalau pandangan mazhab Hanafi, makmum cukup mendengarkan. Alasannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum apa? Turhamun." Kan imam baca Al-Qur'an, berarti kita harus diam dan mendengarkan. Itu menurut mazhab apa? Hanafi. Tapi bagi mazhab Syafi'i, sebagaimana umumnya kita di Indonesia, itu makmum tetap baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ayat itu umum, masih dikhususkan. Dikhususkan itu dikecualikan. Maksudnya kita suruh mendengar bacaan Al-Qur'annya imam, kecuali apa Pak? Dikecualikan apa? Kita membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri atau untuk sholat kita gitu. Sebagaimana dalam hadis, yang hadis ini juga disebutkan di Bulughul Maram dan juga di HPT Pak. Hadis Ubadah ibn As-Samit ketika Nabi sholat subuh gitu. Nabi sholat subuh itu bacaannya disaingi oleh sahabat yang lain Pak. Maka ketika itu di hadis itu dikatakan fathakulat mauqa abud alaihi yang atasi Nabi opo al-qiraah, membaca Al-Qur'an. Kalau imam, bacaan imam disaingi makmum, disaingi itu apa Pak? Banter-banteran. Imam pasti nggak bisa konsentrasi kan gitu. Rasulullah saja itu bingung Pak, apalagi kita gitu. Apalagi kita kan kadang-kadang iling, kadang-kadang yo gak mau. Rasulullah gak mau disaingi Pak. Habis sholat Rasulullah bilang la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kamu sekalian membaca di belakang imam. Kulna, kata sahabat, na'am, jihduh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan engkau lakukan, maksudnya enggak usah baca kecuali Al-Fatihah. Fa innahu la sholata lima lam yaqra' biha. Karena sesungguhnya enggak ada sholat sah bagi seseorang yang enggak baca apa? Al-Fatihah. Hadis ini dipakai oleh mazhab Syafi'i dan juga majelis tarjih bahwasanya ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun itu berlaku untuk bacaan Al-Qur'an, tetapi apa Pak? Dikecualikan makmum yang mau membaca Al-Fatihah untuk sholatnya ia boleh tidak mendengarkan apa? Bacaan Qur'annya. Tapi kalau imamnya baca
Kalau makmumnya sudah selesai baca Al-Fatihah, ya berarti apa? Wajib mendengarkan apa? Bacaan imam, gitu ya. Itu pandangan mazhab Syafi'i dan juga Majelis Tarjih. Meskipun dulu Pak, waktu saya kecil itu, pendidikan saya juga dari TK sampai aliyah itu selalu di Muhammadiyah itu. Guru saya itu kalau ngajarkan ya makmum cukup apa? Mendengarkan. Karena rata-rata orang Muhammadiyah itu membaca bukunya Ahsan Persis atau Ahsan Bandung atau Ahsan apa? Bangil. Bisa disebut Ahsan Persis karena beliau ini maha guru Persatuan Islam. Meskipun bukan pendirinya. Disebut Ahsan Bandung karena pernah hidup di Bandung. Disebut Ahsan Bangil karena meninggal di Bangil itu. Beliau ini kan orang aslinya kelahiran Singapura, tapi keturunan Tamil atau India. Kemudian hijrah ke Indonesia. Punya banyak karangan, sangat produktif. Ada pengajaran sholat Ahsan, Pak. Pengajaran sholat Ahsan, terus apa? Soal jawab atau tanya jawab, Pak? Soal jawab. Kalau tanya jawab itu miliknya Muhammadiyah, tanya jawab agama. Soal jawab ada jilid 1 sampai 4. Ya. Di antaranya pandangan Ahsan dalam masalah ini, makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Di samping pakai ayat yang kita sebutkan tadi, juga ada hadis yang bunyinya fa idza qara'a fa ansitu. Fa idza mongko tatkalane qara'a mau sapa al imam fa ansitu mongko menengono. Tapi hadis ini, Pak, diperdebatkan di kalangan para ulama tentang kesohihannya. Oleh sebab itu kalau ditarjih sejak Muktamar khususi tarjih di Minangkabau tahun 1930, nanti jenengan cek di HWT jilid 1 di Kitabus Shalah paling belakang itu ada footnote itu catatan kaki. Itu dijelaskan bahwasanya makmum wajib baca Al-Fatihah itu pandangan Muhammadiyah. Ya meskipun pendapat ini kan dua-duanya sebenarnya sama-sama kuat, Pak. Tapi kalau kita di Muhammadiyah, pandangan resmi Muhammadiyah ya makmum wajib baca Al-Fatihah. Kapan? Waktunya bebas. Boleh ngikuti imam. Saya ketika imam alhamdulillahirabbil alamin jenengan apa? Ikuti. Atau ya kapanpun, yang penting kapanpun. Soalnya kalau harus mengikuti imam, yo nek jenengan sholatnya gak carry. Tapi nek orang makmum masbuk kan yo gak bisa mengikuti apa? Mengikuti bacaan imam. Oleh sebab itu yang penting baca apa? Al-Fatihah. Itu ya. Oleh sebab itu di dalam hadis Muawiyah Ibnil Hakam tadi, Nabi mengatakan inna hadhis sholata, sungguh salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, enggak layak di situ ada omongan manusia. Innama huwa tasbih, yang boleh itu yang pertama tasbih, wa takbir, yang kedua apa? Takbir, yang ketiga wa qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Kalau Al-Fatihah wajib tiap rakaat, tapi kalau surat itu sunnah bukan wajib. Sehingga jenengan Pak Bu, kalau misalnya sholat duhur 2 rakaat yang pertama itu lupa baca surat setelah Al-Fatihah, mergo cepat-cepat sholat kesusu, sah atau enggak? Sah. Itu kalau lupa, kalau disengaja sana betul. Disengaja sah. Tapi itu disebut sholat yang enggak sempurna atau enggak afdol. Sah tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena
melakukan yang sunnah. Jenengan Pak Bu, sing wudune jek piak-piak itu masih banyak atau enggak di sini? Piak-piak itu wudu itu cuma ditutuli batoke. Ada atau enggak sini? Oh, malah kata Pak, jenengan walau jawabannya itu. Itu sah atau enggak itu? Wudunya sah atau enggak? Nek jenengan hukumi gak sah Pak, berarti padahal sing akeh sing tuwek-tuwek Pak. Berarti sejak kecil sampai sekarang sholatnya gak pernah sah. Itu sah. Kenapa? Karena wamsahu biru'usikum itu yang wajib sebagian, tidak harus semuanya, meskipun satu helai rambut dititil Pak, til gitu, sah. Tapi masalahnya itu wudu yang sempurna atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena meninggalkan yang sunnah. Dalam mazhab Syafi'i juga sama dengan tarjih. Yang sunnah ketika mengusap kepala bagaimana? Ya, kedua telapak tangan ditaruh di bagian kepala yang depan, tarik ke belakang sampai apa? Tengkuk, dikembalikan ke asal mula. Itu juga dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi saya enggak tahu Pak, kenapa kok di masyarakat yang bilangnya mazhab Syafi'i kok wudhunya cek til gitu. Tapi piak gitu ya. Hah? Nah, berarti kan melakukan yang wajib saja gitu. Itu sah, tapi ya di sulam safinah itu masalahnya itu hanya disebutkan yang wajib itu. Yang sunnah tidak disebutkan. Tapi kalau kitabnya naik Pak, habis itu kan matan Abi Suja. Di matan Abi Suja itu faraidul wudu. Tadi mashuba di roksi, mengusap sebagian kepala. Tapi ketika bicara sunanul wudu, sunah wudu itu mashu jami'i roksi, mengusap semua kepala. Yang mengusap semua kepala enggak disebutkan di sulam safinah. Makanya diambil yang wajib saja. Mari gak dilebok ngaji nih, mari sulam safinah apa Pak? Wis gak ngaji. Tapi masalahnya sulam safinah itu kitab yang luar biasa Pak. Nek jenengan sudah katam sulam safinah itu sudah S2. Sudah apa? Ngajinya sudah S2, strata 2 Pak. Lah kok bisa? S1. Sulam safinah pun bukan ini. Jadi katakan kalau tidak salah ya. Itu musab setengah sirah. Iya, itu. Iya. Pengertiannya ya bisa juga, tapi kan setengah sirah. Iya. Sebenarnya sulam tidak salah. Iya. Ya. Enggak ada kepecak enggak ada itu. Ya. Maksudnya kan memungkinkan munculnya itu dari mana gitu ya. Di sulam taufik itu walau sya'ratan fi hadi, meskipun satu helai kepala satu helai apa? Rambut. Tapi gini saja enggak Pak? Gini. Nah, kembali ke tadi ya. Padahal sulam safinah itu kitab yang bagus gitu. Terutama dalam mazhab Syafi'i, dan kita di Muhammadiyah kadang-kadang sama dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang juga apa? Beda gitu. Tadi sulam safinah itu S2 Pak, jenengan katam. Kenapa? Soalnya kan kitabnya dua. Yang pertama Safinatun Najat yang ditulis oleh Syekh Salim Ibn Sumer Al-Hadrami. Orang Hadramaut itu mana? Yaman. Dan hijrah di Batavia Pak. Makamnya itu di Tanah Abang, Jakarta itu. Cumanya perdebatan di Tanah Abang itu ada masjid yang di situ ada 3 makam. Salah satunya diyakini sebagai Syekh Salim pengarang Safinatun Najat. Ada yang mengatakan di kuburan Arab dekat Tanah Abang. Terlepas dari itu Pak, kita di Muhammadiyah kan nggak disibukkan kuburan. Kita disibukkan masjid saja lah itu. Sekarang itu diskusi ini yang menarik itu Pak, diskusi apa? Gus Miftah itu lah.
di TV One ya. Kok TV One? Apa sing Bung Karni itu Pak? TV One ya itu. Nah, itu perdebatan gelar Habib sama Kiai itu bid'ah atau enggak Pak? Ada yang mengatakan bid'ah. Kok bid'ah? Di zaman Nabi itu enggak ada kiai kan itu. Ada atau enggak? Kiai saja tidak harus kiai itu yang pakai kopiah, pakai sarung, enggak. Kiai itu ada Kiai Selamat. Kiai Selamat itu apa Pak? Kamu? Itu perdebatan Pak. Dan juga Gus Miftah itu Gus atau enggak itu. Nah untungnya kita di Muhammadiyah itu kan tidak disebutkan hal-hal semacam itu ya. Sehingga di Muhammadiyah enggak ada Gus, yang ada guys gitu. Ya kan kita di Muhammadiyah gitu, tidak disebutkan. Demikian juga enggak disebutkan. Ya, pengarang kitab Sulam Taufik itu kan Syekh Abdullah Ba'alwi. Ba'alwi itu yang nasabnya diperdebatkan sekarang. Habib di Indonesia itu kan jalur nasabnya kan lewat Ba'alwi. Di kitab pencatatan nasab ya di Yaman, mulai abad 5 sampai abad 9 tidak ditemukan Pak. Berarti dari abad 5 sampai abad 9 kosong gitu. Tapi mereka diyakini sebagai dzurriyyah atau keturunan Rasulullah, sehingga sampai sekarang masih apa? Berdebat. Sampai kuburan itu dirongsen, Pak. Jadi dengan tahunya kan rongsen badan kita. Sekarang kan istilah baru, Pak. Rongsen apa? Kuburan itu. Soalnya kuburan ini bukan kuburan Ba'alwi itu Habib, kemudian diba'alwikan atau dihabibkan. Itu kan punya banyak keuntungan, Pak. Tuh. Sehingga sampai sekarang apa? Berdebat. Ya kalau kita di Muhammadiyah, untungnya di Muhammadiyah itu enggak begitu fokus tentang nasab, Pak. Tapi fokus pada nasib saja gitu. Bukan nasab tapi apa? Nasib. Kita enggak ada Gus, yang ada guys. Itu kalau di Muhammadiyah kan gitu. Sulam Taufik itu ditulis oleh salah satu ulama namanya Abdullah, jalur nasabnya ke Ba'alwi itu. Ba'alwi. Nah, itu. Kembali ke topik kita ya. Berarti kesimpulannya tadi yang membatalkan sholat itu yang pertama omongan, ucapan yang disengaja. Bagaimana kalau ucapan itu tidak disengaja? Batal atau enggak sholat kita? Batal apa mboten, Pak, Bu? Nek jenengan ngomong ing dalam sholat tapi mboten disengaja. Kira-kira sholat niku batal apa mboten? Ya contohnya apa? Jenengan misalnya sholat keceblokan cecek ibu-ibu jinjal-jinjal apa mboten, Bu? Hah? Malah enek sing nyeplos pirang Pak itu. Batal atau enggak kayak gitu? Tapi yang jelas, kalau omongan itu ada hubungannya dengan sholat, itu tidak membatalkan sholat. Berarti ngomong, bicara tidak disengaja, tapi masih ada hubungannya dengan sholat. Dalilnya apa? Dalilnya bulan yang lalu kalau nggak salah, itu pernah kita bahas. Hadis tentang sujud sahwi. Nabi itu tahu sholat zuhur itu hanya 2 rakaat. Jenengan nate Pak Bu, sholat zuhur mau 2 rakaat langsung salam. Enggak pernah ya? Nabi saja pernah kok, jenengan kok enggak pernah. Nabi itu sholat zuhur, sholat ihda sholatayil asyi, pernah sholat di salah satu 2 sholat siang. Kebanyakan ulama bilang itu sholat zuhur. Habis sholat itu langsung keluar masjid. Nabi berdiri
di tumpukan kayu yang ada di depan masjid. Sahabat ketika itu Pak pada bingung dan bertanya-tanya, apakah Nabi ini lupa atau sholatnya di qasar? Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, nggak berani negur Nabi. Karena padahal keduanya sahabat senior Pak. Tapi masalahnya Abu Bakar dan Umar itu kan sahabat alim senior Pak. Orang kalau semakin alim itu biasanya sungkanan. Kok nek negur lah salah. Jangan-jangan Nabi mengqasar. Tapi kalau dibilang mengqasar ini masalahnya di Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Maksudnya Nabi bukan musafir. Untungnya ada sahabat yang awam namanya Dzul Yadain atau julukannya apa? Dzul Yadain. Sahabat yang tangannya itu panjang, tapi bukan panjang tangan. Panjang tangan pencuri. Maksudnya secara fisik tangannya panjang. Dia yang berani bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasita am kusirat? Ya Rasulullah, engkau lupa atau salatnya dikosor? Kata Nabi, ma nasitu walam tuksor. Saya enggak lupa, salatnya enggak dikosor. Kata Dzul Yadain, bal nasita ya Rasulullah, sehingga engkau telah lupa. Akhirnya ditanyakan yang lain juga jawabannya betul. Ketika itu Nabi masuk masjid menambahi ke 2 rakaat yang kurang. Kan zuhur berarti kurang berapa Pak Bu? 2 rakaat lagi. Setelah salam sujud sahwi. Dari sini kan berarti sholat belum selesai, tapi ada pembicaraan, omongan. Batal atau enggak? Batal atau enggak? Tidak, karena masih ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau kasusnya tadi Pak Bu, jenengan sholat keceblokan cecek terus apa ngomong gitu, ngomongnya apa Pak Bu biasanya? Innalillahi atau aduh yonge, wong Jawa dek biyen aduh yonge. Batal atau enggak kayak gitu? Batal. Meskipun tidak apa? Dengan sengaja. Tapi kalau omongan masih ada hubungannya dengan sholat apa? Tidak. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan sholat itu wa kullu ma yukhriju lil musalli ya sahi an hayati man yusalli. Semua aktivitas atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan apa? Sholat. Makan di dalam sholat batal atau enggak? Batal. Tapi kasus yang sering muncul Pak Bu, jenengan kan mangan enek selilite, ketelan Bu, batal atau enggak itu? Batal atau enggak Pak? Batal. Nek jenengan poso batal atau enggak? Batal loh. Selilit itu tidak batal, tapi harus tidak disengaja. Nek jenengan misalnya ki poso ya, gak sah sikatan sik beno selilit akeh. Kok apa? Iso dilek. Itu batal Pak, batal. Itu sengaja. Tapi kalau misalnya jenengan menelan selilit bekas makanan itu tidak disengaja termasuk di sholat, tidak batal. Tapi ini bekas makanan Pak, jenengan makan tempe setengah masih ada, itu jarak. Jarak kok iso selilit kok gede banget Pak. Itu batal. Oh. Kok iso tempe jadi setengah loh. Itu jarak Pak. Habis makan ayam kok sak kuku Pak, itu jarak itu. Kok gede men. Itu jarak gitu. Itu batal dulu. Nah kalau misalnya sholat minum es teh, batal atau enggak? Manisnya gimana Bu? Batal atau enggak? Habis minum es teh kan manisnya
Manisnya di awal atau di akhir? Di akhir. Es tehmu jake atau enggak? Itu kan Pak. Wis kono jual di glodok. Di glodok kita glodok mana Pak itu? Surabaya. Pak, kok Jakarta ya? Pasar glodok. Glodok itu plesetan dari bahasa yang kasar itu loh Pak. Itu ya. Berarti semua aktivitas yang nggak ada hubungannya dengan sholat itu membatalkan. Berarti makan, minum dan seterusnya. Kalau sholat misalnya lari-lari Pak, lompat-lompat, batal atau enggak? Batal. Tapi kalau jenengan sholat dicokot nyamuk Pak Bu, ini sering terjadi ya. Jenengan teblek, metu getih menisan, batal atau enggak? Batal atau enggak? Enggak Bu. Metu getih ya. Batal atau enggak? Enggak Pak ya. Katanya jenengan enggak mendukung pendapat sih enggak batal. Soalnya enggak kuat. Pas sholat coklat jinglong ya. Kalau sholat kopiah kita menceng dibetulin Pak. Atau kancing bajunya itu lepas dibetulin. Batal atau enggak? Tidak. Kaidahnya yang penting gini Pak Bu. Kalau orang itu melakukan gerakan masih disebut sholat, tidak harus lebih dari 3 kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang itu. Mazhab Syafi'i punya kaidah di Sulam Safinah itu. Kalau gerakan salatsu khutuwatin mutawaliyat, 3 gerakan yang berturut-turut Pak. Satu gerakan tapi berturut-turut itu dianggap membatalkan sholat. Tapi masalahnya kaidah ini dibantah. Nabi itu pernah sholat bawa Umamah. Bawa siapa? Umamah. Umamah itu siapa? Binti Zainabin. Anaknya Zainab. Zainab itu siapa? Putrinya Rasulullah. Berarti Rasulullah itu ketika sholat gendong cucu. Jenengan Pak Bu, kan nek semakin tua itu sudah 50 ke atas sih kan sing dipikir apa? Soapaan gendong apa? Cucu gitu. Ketika jenengan suka punya cucu gitu, itu berarti meniru siapa? Meniru Rasulullah. Berarti jenengan punya sanad ke Rasulullah, punya cucu itu sanadnya dari Rasulullah. Mau Rasulullah sholat saja cucunya dibawa. Ini sholat sendirian atau sholat berjamaah Pak kira-kira Bu? Berjamaah. Di riwayat Muslim itu wa kana ya ummun nas, ketika itu Nabi posisinya sebagai imam gendong Umamah binti Zainab. Wa idza sajada wadu'aha, kalau Nabi itu sujud Umamah disalehkan. Wa idza qama hamalaha, kalau Nabi itu berdiri itu digendong lagi. Karena kalau mau sujud di bawah kan nanti kebrekan Pak. Makanya disalehno. Ketika Nabi gendong Umamah itu melakukan banyak gerakan lebih dari 3 kali atau enggak? Lebih Pak, lebih. Tapi mazhab Syafi'i itu agak berat Bu. Dalam apa? Agak ketat itu dalam hal yang membatalkan apa? Salat. Ketika satu gerakan berturut-turut Pak. Misalnya dengan membenahkan kopiah, satu gerakan 1, terus 2, 3 batal itu. Agak berat. Tapi kalau jenengan pernah haji atau umroh gitu, orang Arab apalagi yang Saudi Pak itu, ketika sholat itu handphonenya itu berdering Pak. Itu apa? Diambil, di silent gitu. Habis di silent
kebalikan. Kira-kira batal atau enggak Pak itu? Batal atau enggak itu? Imam saja itu kadang-kadang apa itu membenahi surbannya gitu. Iya, orang Saudi itu terkenal. Membenahi surban. Ya, dosen saya itu dulu kalau sholat itu eker terus gitu loh. Entah surbannya gitu, pokoknya bajunya itu dibuat kayak mainan gitu. Ya. Ya kalau jenengan karena madhabnya Syafi'i, PO bahasa ete 3 kali berturut-turut batal uti. Ya karena Saudi itu kan madhabnya Hambali gitu. Sehingga dia nggak takut 3 gerakan berturut-turut. Yang semacam itu Pak Bu. Kalau dihukumi batal itu masih disebut orang sholat atau enggak? Masih. Tapi kalau sholat itu banyak melakukan gerakan, itu mengurangi kekhusyuan sholat. Kriteria sholat yang baik itu yang khusyuk. Di antaranya yang memperkecil gerakan yang tidak dibutuhkan. Itu ya. Nah, kalau jenengan sholat mergo cokot jengklong, juga raket jengklong diraketi, sah atau batal itu? Lah kalau batal Pak. Lah tadi saya jenengan saya tanya kalau enek jengklong dicites atau diteblek enggak batal katanya. Ya itu kaidahnya. Kalau orang semacam itu jenengan tanya iki orang sholat atau orang apa Pak berburu jengklong deh. Pasti jawabannya berburu jengklong. Nah ini jenengan sholat dicokot jengklong terus diteblek, itu pasti masih disebut orang yang sholat. Nah itu pembahasannya panjang Bu. Ya diantaranya tadi ada kaidahnya gini, wa ma aqaral mustafa au fa'alah min harakatin fahiya ghairu mubtilah. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dari gerakan-gerakan di dalam sholat itu ghairu mubtilah, tidak membatalkan. Ka fathil baba, Nabi itu pernah sholat sambil membukakan pintu. Ketika Aisyah itu mau masuk rumah Bu, Nabi sedang apa? Sholat. Nabi sholat sambil membukakan pintu. Tapi ketika itu dikatakan pintu Nabi itu ke arah kiblat, sehingga Nabi tidak posisinya tetap menghadap kiblat. Yang kedua, rumahnya Nabi itu sempit. Kalau rumahnya jenengan, bisa jalan-jalan itu. Sehingga kalau ada tamu itu jenengan sholat tetap menyelesaikan apa? Sholatnya. Yang melakukannya 50 meter kan dia jalan-jalan Pak itu. Nah, ini kan rumahnya jauh itu. Rumahnya Nabi itu kan kayak kamarnya jenengan itu. Atau kayak kos-kosan Pak itu ya, yang pas-pasan itu. Iya itu kayak di tingkat penisan ya. Itu jalan-jalan nah, itu nggak usah dipraktekkan kecuali kalau memang di kamar. Di kamar ibunya atau bapaknya ingin masuk itu boleh sambil membukakan pintu. Tapi sebagian ulama mensyaratkan dadanya itu nggak boleh tidak menghadap arah kiblat. Itu kafathil baba. Wa hamlihi sabi, Nabi pernah sholat dengan membawa tadi Umamah binti Zainab. Wa qatlihi lihayatin au aqrabi, Nabi pernah sholat juga Nabi memerintahkan membunuh uqtulu al-aswadain, bunuhlah 2 hewan yang hitam. Yang pertama al-hayyatu, al-hayyah itu ular. Yang kedua wal aqrabu, dan kala jengking. Berarti kalau jenengan Pak Bu sholat di depannya ada ular atau kala jengking itu boleh dibunuh. Boleh apa? Boleh dibunuh atau dipendung, boleh apa? Dipendung. Gitu. Nabi naik gini Pak,
Misalnya bapak sholat enek kalau jengking enek ulo. Bu juga pentung. Batal atau enggak sholatnya? Batal atau enggak, Pak? Batal. Kok bisa batal? Yang batalnya ngomongnya. Yang batalnya ngomong kan bubu juga pentung kan berarti ngomong, Pak. Sing dia Pak. Mau bunuh itu ya itu. Buru berarti batal itu, batal itu. Atau jenengan malah misuh ki opo lah itu. Itu berarti apa? Batal. Tapi batalnya omongannya. Tapi kalau sekedar ada pendung dipendung mati itu tidak membatalkan salat. Kenapa kok dua hewan itu, Pak? Apa tadi? Ular dan kala jengking. Kalau tikus boleh dibunuh atau enggak, Pak? Tikus. Ya enggak usah dibunuh, Pak. Tikus enek jenengan lo Melayu. Jenengan kuda ke malah kuda-kudakan abe tikus. Tapi kalau ular sama kala jengking dia biasanya menyerang gitu. Makanya apa? Ular kan wanita, Pak. Apa mana ular sendok atau kobra itu kan. Itu kan menyerang. Kalau jengking juga semacam itu. Apalagi dalam kondisi terdesak. Misalnya dengan di sajadahnya ada kala jengking atau ular itu jenengan mau sujud dia pasti apa? Nyerang jenengan. Kalau tikus ya langsung lompat gitu. Makanya Nabi bilang apa? Al-hayyah ular wal aqraba dan apa? Kala jengking. Tapi di hadisnya dikatakan aswadain. Dua-duanya yang berwarna hitam. Tapi uloi gak kabeh hirang ya, Pak. Ulo hijau, ulo kuning anak sih. Kalau jengking juga kadang merah. Dibunuh atau enggak? Dibunuh. Nabi bilang al-aswadin itu karena umumnya ular dengan kala jengking itu warnanya hitam itu. Itu ya maksudnya. Itu beberapa gerakan, Bu, yang pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak membatalkan apa? Salat, tidak membatalkan apa? Salat itu. Dan terus sekarang karena waktu kita tinggal 5 menit itu saja pertanyaan. Kalau kita salat ini masih umum, Pak. Salat biasanya pakai masker. Atau yang ibu-ibu itu salat itu pakai hand apa pun? Bukan, hand sock ya. Hand sock itu apa? Kayak sarung tangan tapi enggak penuh ya, enggak penuh. Maksudnya tidak full gitu. Ya. Ya, itu bagaimana itu? Sekarang lagi ngetren nih, Bu, pakai hand sock. Ya. Yang pertama kita jawab sholat pakai masker. Itu hukumnya bagaimana? Fenomena sholat pakai masker itu kan pasca pandemi, Pak. Gitu. Ya, pasca COVID itu, COVID. Ada hadis yang mana Nabi bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya rajulu fahu fi shalah. Seseorang itu menutupi mulutnya di dalam apa? Salat. Berarti salat itu dilarang menutupi apa? Mulut. Alasan larangan Nabi itu apa? Karena ibadah dengan menutup mulut itu dilakukan oleh orang Majusi. Orang Majusi itu penyembah api. Agama yang ada di Persia. Persia itu dulu, sekarang Iran. Dia menyembah api dengan ritualnya itu dengan menutup mulutnya. Pemakaian masker, bahasa Arabnya itu kumamah. Sekarang masker itu menutup mulut atau enggak? Menutup mulut.
Lah boleh atau tidak? Kalau di masa COVID-19 atau pandemi dulu, banyak fatwa yang muncul justru pakai masker itu hukumnya wajib gitu. Kenapa? Karena kalau sholat tidak pakai masker, ada dua kemungkinan. Dia menyebarkan virus atau terkapar atau terkena apa? Virus. Kondisi pandemi hukumnya wajib. Apalagi sholat jamaah atau secara publik. Karena melihatnya pada apa, Pak? Kegunaan dan fungsinya itu. Tapi kalau kondisi sekarang sudah normal, sholat pakai masker bagaimana? Boleh atau enggak? Tidak diperbolehkan, kecuali kalau ada udzur. Misalnya apa? Batuk yang berpotensi nular itu. Tapi dia tidak diperbolehkan, tapi tidak sampai membatalkan sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Tapi bukan berarti sholatnya apa? Tidak sah, tidak. Karena di antara syarat sholat itu kan nggak ada, Pak. Kalau sholat itu harus apa? Mulutnya terbuka, kan nggak termasuk, Pak. Tapi ada larangan gitu, sehingga dihukumi ya dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah dan tidak perlu untuk diulangi. Nah sekarang kalau sholat pakai handshake, bagaimana itu? Kalau haji boleh atau enggak? Kalau dia full secara total itu enggak boleh, karena masuk kaos tangan. Wanita itu ketika ihram atau umroh itu, maksudnya ihram untuk umroh atau untuk apa? Haji. Pakaian yang tidak boleh itu wanita itu apa? Menutup wajah. Meskipun wanita lebih longgar daripada laki-laki. Kalau laki-laki kan nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Kalau perempuan boleh, tapi muka tidak boleh ditutupi. Pakai niqab. Niqab itu sing ketok motone tok ini. Itu namanya apa? Niqab atau cadar, Pak, bahasa kita. Yang kedua pakai kofazain. Kofazain itu sarung tangan, tapi yang menutup semuanya. Menutup apa? Dua telapak tangan. Itu tidak boleh. Tidak apa? Tidak boleh. Itu kalau dalam ihram. Kalau dalam sholat bagaimana? Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i berpedoman pada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Saya diperintah, kata Nabi, oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Alal jabhah, kening. Tapi Nabi mengisyaratkan pada hidung. Kemudian yang kedua, yaden, kedua tangan, rukbatain, kedua lutut. Kemudian atraf kodamen, kodamen yaitu kaki. Sehingga anggota sujud jumlahnya 7 gitu. Ketika seseorang pakai kaos tangan nggak boleh. Tapi kalau handshake ini dilihat dulu, Bu. Maksudnya menutupnya itu total atau tidak itu. Tapi kalau misalnya total ya tidak boleh. Tapi kalau masih kelihatan itu ada yang menganggap boleh gitu. Kayak orang haji, Pak, orang haji kalau pakai khuf itu boleh atau enggak? Ihram. Kalau menutup kedua telapak, kedua mata kaki enggak boleh, tapi kalau tidak itu boleh gitu. Sehingga di situ dilihat ini menutup atau maksudnya handshake-nya saya kurang tahu Bu. Maksudnya telapak tangannya ketika dibuat sujud itu terhalang atau enggak? Telapak tangan ini. Maksudnya Nabi anggota sujud itu kan dua tangan, maksudnya apa? Butun inilah. Butun itu kalau ini kriterianya apa? Ketika saya gegem
itu tidak kelihatan sing putih inilah. Maksudnya karena saya gegem kan enggak. Yang dipakai ibu-ibu waktu ihram itu kelihatan. Ya kalau kelihatan, ini kalau di sholat. Nah kalau haji namanya kafen itu sini dan sini, ini dalam, ini luar gitu. Nah sekarang kalau misalnya sholat yang ini dalam itu kelihatan atau enggak Bu? Kalau pakai handsock? Enggak. Kalau madzhab Syafi'i Bu, kalau madzhab Syafi'i menganggap wajib. Makanya madzhab Syafi'i terutama kening. Makanya kalau kita dulu diajarkan kayak Pak, ini sing bawa kopiah, bagaimana apa? Kopiah terus apa? Topi itu nggak boleh gini makanya gitu, harus gini. Koyok Gus Bah sandur. Kenapa? Kalau ini keningnya itu tertutupi, itu dianggap tidak sempurna sujudnya. Tapi masalahnya Pak, selain madzhab Syafi'i beranggapan itu hanya sunnah. Kenapa? Karena Nabi itu pernah sholat, dia kepanasan, kemudian pakaiannya itu digunakan untuk sujud. Berarti pakaian yang dipakai itu apa? Menutupi keningnya. Imam Syaukani itu berpandangan itu ya tidak apa gitu. Tapi kalau madzhab Syafi'i tetap tadi harus diterbuka, tidak boleh ditutupi pakaian yang dipakai oleh orang yang sholat. Ya termasuk misalnya rambut, pokoknya apa yang menempel di tubuh kita. Bisa kopiah, bisa. Kalau sajadah kan lepas. Kalau misalnya sajadahnya, kalau sorban Pak, itu nggak boleh. Kalau dalam apa? Madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena itu menempel di tubuh kita. Maksudnya yang menempel, yang kita pakai di tubuh kita. Tapi praktik Nabi pernah pakai pakaian yang dipakai untuk alas sujud. Nah kembali ke tadi, kalau handsock itu menutupnya penuh atau tidak? Kalau penuh ya jelas nggak boleh kalau mengikuti madzhab Syafi'i. Termasuk ketika haji juga hati-hati itu. Maksudnya ketika apa? Ihram itu. Kalau misalnya pakai kaos tangan secara penuh. Tapi kalau masalahnya handsock itu kan dia setengah itu. Kenapa Pak? Ya. Ya. Itu kan ketika bicara tentang aurat wanita itu, yaitu al-wajh, kemudian kafen. Kafen itu bagian dalam dan luar. Ya. Tapi biasanya kalau di orang Indonesia karena pakai mukena itu yang sininya tertutup ya, yang luar. Kalau dalamnya tidak. Tapi kalau orang Arab itu pakaian sholat itu, wanita Arab itu ya kayak ya jubah, baju-baju yang dengan pakai itu yang berukut itu ya, sehingga gininya ya kelihatan. Bahkan ada model itu Pak, mau kena yang baru itu sing apa Bu itu namanya, yang 2 lapis itu loh, yang atas sama yang bawah itu kan sama sekali ininya nggak kelihatan, ya kan? Sing itu loh Bu, kalau takbir ya hanya itu model apa Bu? Saya nggak tahu itu namanya. Ya nggak, maksudnya saya tanya itu model apa itu namanya? Jenenge. Model apa? Aku ya ora mau. Nah, ibu bisa saya tanya itu model apa Bu itu? Nggak, maksudnya tanya model mukena itu loh, model apa itu?
Atas bawah Bu ya namanya. Terlepas dari itu Bu ya, memang ada dua pendapat tadi ya. Kalau hand sock itu ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi masalahnya tadi kalau hanya setengah itu nggak jadi apa-apa gitu. Meskipun kalau ragu-ragu ya tidak usah pakai. Tapi kalau sudah kaos tangan itu jelas nggak boleh itu. Jelas apa? Nggak boleh. Itu kalau ihram. Tapi kalau sholat yang penting ketika sujud ini yang bagian dalam harus terbuka itu intinya ya. Kalau tidak terbuka, ini menurut mazhab Syafi'i ya, kan lebih baik kita hati-hati. Itu dianggap tidak sah itu. Kalau apa? Sholat. Berarti kalau sholat yang penting ininya apa? Terbuka. Supaya ketika kita sujud, telapak tangan bagian dalam tetap menempel lantai. Itu ya intinya. Jelas atau enggak ini sudah lebih? Kita cukupkan ya. Ya kurang lebihnya itu kalau jenengan nggak puas ya berarti lebih baik karena harus penasaran. Kalau nggak penasaran kan nggak bakal gelem ngaji nih. Ya mudah-mudahan tidak puas gitu ya, sehingga bisa kita lanjutkan di bulan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.